Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semuanya. Pagi kali ini saya akan update kendang 1B6T ya teman-teman. Ini lokasinya di Desa Pengkolan 2. Nah, baik teman-teman. Jadi di sini perlakuan saya mengenai 1B6T ataupun 1 bal 6 ton. Sedikit sharing dan sedikit tips buat teman-teman semuanya ya. Jadi kendang ini treatment saya menggunakan mulsa 102 baris, jarak tanamnya 40 cm dan mulsa 101 baris teman-teman ya. Jadi ini yang mulsa 102 baris bisa dibilang rimbunya luar biasa. Jadi rimbunya luar biasa. Jadi sempat basah ini celana saya teman-teman. Ini udah basah kuyup celana saya ya. Nah, jadi di sini saya akan menyampaikan sedikit perlakuan pengolahan tanah, kemudian pemupukan dan pemeliharaan. Pemeliharaannya termasuk penyemprotan ya teman-temanku semuanya. Nah, jadi kita yang pertama itu kita akan membahas pengolahan tanah. Pengolahan tanah ini teman-teman semuanya, saya menggunakan kapur dengan luas lahan ini hampir kurang 800 meter persegi ya. Ini saya hanya gunakan satu andongnya itu 2 sak, berarti ini 4 sak untuk luasan 2 andong. Kemudian komposnya saya gunakan kompos Yuki ya teman-teman. Kompos Yuki saya gunakan itu sekitar 4 sak, berarti satu andongnya itu 2 sak. Dan ini perkembangannya. Untuk kimia saya gunakan hanya 25 kilo. Itu fosfatnya fosfatnya 15. Kemudian KKB-nya 10 kilo. Ini yang saya gunakan untuk dasaran. Dan di sini bisa dibilang untuk pengolahan dasarnya seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian jarak tanamnya ini adalah 40 cm teman-teman ya. 40 cm yang saya lakukan gitu. Nah, jadi kita akan lihat yang mulsa 100 baris. Oke teman-teman, karena ada yang teman kita masih nyemprot, kita akan menuju yang ke sana. Oke teman-teman, nah jadi karena tadi di sana teman kita lagi nyemprot, jadi suaranya agak mantul-mantul ya, suara mesinnya. Nah ini teman-teman, ini adalah mulsa, penampakan mulsa 100 baris ya teman-teman. Ini jarak tanahnya juga 40 cm, jarak tanahnya juga 40 cm dan ini perkembangannya. Oke teman-teman, pemeliharaan ini 80% menggunakan paket dari Syngenta ya. Ada Alika, Amistartop, Ridomil Gold, Repus Opti, kemudian Simodis, Elestal Neo, kemudian ada Beyond M yang saya masukkan di tanaman kendang 1B6T. Oke teman-teman, di sini saya akan membuka rahasia saya mengenai penyemprotan untuk paket botol biru. Di sini saya terus terang saya tekankan di Mirapis Duo-nya teman-teman ya. Saya tekankan di Mirapis Duo-nya. Mirapis Duo ini daun ini terlihat bersih dan sehat, tanaman hijau dan tebal ya teman-teman. Kemudian kalau sudah itu dua itu sudah dapat, otomatis produksi juga bakalan meningkat. Teman-teman bisa menilai ya. Saya gunakan dosis Mirapis Duo ini teman-teman itu 30 ml per 15 liter air. Jadi teman-teman bisa bisa mengaplikasikannya itu sesuai takaran dari tangkinya masing-masing. Ada yang 16, ada yang 20 liter. Jadi per liternya itu Mirapis itu 2 mili untuk tanaman kentang. Dan aplikasinya saya di umur 42 dan 49 ya teman-teman. 2 kali aplikasi dan seperti ini performnya. Teman-teman bisa melihat daunnya bersih dan sehat tanpa menggunakan fungi kontak. Oke teman-teman, mungkin itu tips dari saya. Silakan mencoba dan silakan bisa bereksperimen di lahan teman-teman sendiri ini. Nah, untuk performnya daunnya seperti ini. Alhamdulillah setiap penyemprotan saya tidak menggunakan yang namanya mancozeb kontak ya teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat kemudian batangnya ya. Nah ini batangnya seperti itu. Nah saya tidak pernah menggunakan mancozeb kontak teman-teman tuh. Mungkin teman-teman bisa melihat daunnya tidak biru, tidak kuning ya. Dan ini dengan cuaca yang sangat ekstrim, bisa dibilang
Dari kemarin itu, minggu kemarin itu hujan. Kemudian hujan itu bisa dibilang pagi, siang, malam. Dan ini adalah performnya. Bisa dibilang teman-teman bisa melihat sendiri cuaca yang kemarin itu seperti apa. Alhamdulillah masih tergolong aman dari serangan Phytophthora, kemudian sama polionya. Untuk Alternaria ataupun bercak kering, ini masih bisa kita tekan ya teman-teman. Saya kuatkan itu adalah di Mirapis dulunya. Oke, ini adalah treatment yang saya lakukan. Teman-teman bisa memilih dan memilah ya, bagaimana budidaya kentang itu yang baik dan agak profesional gitu ya. Nah, jadi ini kita membuat kentang 1B6T. Mudah-mudahan teman-teman juga termotivasi dengan apa yang saya lakukan ya. Jadi silakan mencoba dan jangan takut gagal, karena setiap kita menjadi petani ini kita harus belajar, dan belajar. Oke teman-temanku semuanya, salam petani, maju, maju, maju. Mantap. Action. Ada tawa? Jadi berbeda. Oke. Oke teman-teman semuanya, semoga bermanfaat informasinya dan tips dari saya. Tetap semangat ya teman-teman. Ini adalah kentang umur 78 hari setelah tanam. Tunggu video selanjutnya. Semangat, salam 1 bal 6 ton. Salam petani maju, maju, maju. Mantap. Keren.